Ketemu kembali di KPA Online Tamrin dengan saya Obey. Nah, sekarang kita akan melanjutkan sesi sebelumnya ya. Sesi sebelumnya kita membahas Amazing Facts, pertolongan dari atas. Di sesi pertama kita telah membahas mengenai bagaimana Tuhan itu sangat mengasihi kita dan tetap peduli kepada kita, dan kepeduliannya lebih kepada keselamatan kita supaya dosa kita diampuni dan tidak binasa. Karena memang di Yohanes 3 ayat 16 itu sudah dikatakan bahwa begitu besar ya kasih Tuhan atas dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Nah, itu yang paling utama. Nah, tapi untuk sesi yang kedua saya ingin membahas lebih banyak tentang, jadi kalau Yesus sudah datang ke dunia, mati di salib untuk kita, jadi artinya buat kita itu apa sih? Apakah betul-betul mendapatkan suatu kebahagiaan, atau ya udah saya tahu saya selamat tapi hidupnya masih susah? Kalau kayak gitu jadi pertolongannya di mana gitu kan? Jadi banyak yang bisa bertanya tentang jadi pertolongannya di mana. Nah, kita akan bahas tentang itu di sesi yang kedua. Apakah arti dari Yesus mati di kayu salib untuk kita? Tapi sebelum kita mulai, boleh kita mulai dengan doa ya. Oke, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu kepada kami sehingga kami dapat berkumpul di KPA Online ini supaya bisa belajar tentang firman-Mu dan lebih mengenal tentang Engkau, dan supaya kami mengerti kasih-Mu dan mengerti kasih itu bagi kami artinya apa, bahwa itu sesuatu yang sangat indah dan membahagiakan. Terima kasih Bapa, dan nama Yesus kami berdoa, amin. Baiklah, seperti yang saya janjikan di sesi sebelumnya ya, saya ingin membahas kasih Tuhan dan efeknya kepada kita melalui cerita dari orang lumpuh yang disembuhkan Yesus di Kapernaum. Itu kisahnya itu ada di Markus pasal yang kedua. Jadi kita sama-sama buka Alkitab kita. Itu ceritanya ada di Markus pasal yang kedua. Markus. Jadi ceritanya Yesus ada di Kapernaum. Saya sambil ceritain di sini. Yesus ada di Kapernaum, lalu dia lagi mengajar di dalam satu ruangan, di dalam satu rumah, sangat penuh. Sehingga akhirnya ketika ada seorang lumpuh yang ingin masuk dan mendengar, teman-temannya perlu membawanya ke atap rumah, lalu atapnya itu istilahnya dibuka, lalu diturunkan dari atas. Nah, itu cerita yang itu. Jadi ada di Markus 2 ya. Gimana, udah ketemu ceritanya? Ini Markus pasal yang kedua, ayatnya yang pertama. Ini kalau saya baca mungkin akan kelamaan, tapi saudara bisa sambil baca sambil mendengarkan saya juga ya. Ini Markus pasal 2 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-12. Kalau tidak apa, kita baca aja. Kita baca sama-sama ya. Saya baca di sini, saudara baca langsung di dimanapun saudara berada saat ini. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak datang membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk Bapak ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kami lihat. Nah, ini ceritanya. Tapi akan saya tinggalkan dulu ceritanya, karena kita nanti akan balik lagi ke sini. Tapi ingat ceritanya ini dengan baik ya, karena ini sangat dekat artinya atau maknanya dengan
makna dari Yesus disalib bagi kita. Jadi ketika Yesus disalib bagi kita, sebanyak orang yang sudah menjadi Kristen atau baru berpindah menjadi Kristen, terkadang merasa, kok sekarang jadi banyak aturan gitu ya. Kok tiba-tiba saya tidak bisa melakukan yang semau-mau saya sebelumnya. Atau bisa juga ada orang Kristen mengatakan, iya saya orang Kristen, tapi hidup saya kok tetap susah. Biasanya kalau ketemu dengan orang lain, orang Kristen yang lain, dengan pendeta, atau dengan siapapun lah ya, yang orang Kristen juga, biasanya dibilang, oh ya memang begitu, hidup Kristen itu memang harus menderita. Bukankah kamu harus memikul salib? Kamu kan orang Kristen, itu namanya memikul salib penderitaanmu itu. Jadi seringkali ketika kita mengalami kesulitan dikatakannya, ya itu namanya memikul salib. Tapi sekali lagi saya mau ingatkan bahwa judul dari Amazing Facts kita adalah pertolongan dari atas. Jadi bukan kita itu ditolong untuk jadi tetap sulit-sulit. Itu kurang tepat. Tapi kita baca ayatnya dulu ya, supaya saya tidak menjelek-jelekan orang yang berkata seperti itu, karena itu betul dan memang firman Tuhan juga. Kita baca di Matius pasal yang ke-16. Kita sama-sama buka Matius 16. Ayatnya yang ke-24. Oke. Udah ketemu? Saya bacakan juga di sini. Tapi kalau bisa saudara tetap baca di Alkitab saudara juga ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, ini ayat yang mendasarkan nih, bilang kita ini kalau udah jadi orang Kristen harus memikul salib. Jadi kalau sebagai orang Kristen kita menderita, itu wajar. Mungkin memang demikian. Tapi kan kita harus ingat juga, di ayat yang lain, kita bisa buka Matius 11. Yesus berbicara mengenai beban yang ditanggung kita. Matius 11 ayat 28. Oke, saya tunggu saudara untuk buka dulu. Matius 11 ayat yang ke-28 sampai ke-30. Saya bacakan di sini. Ini sudah ayat yang sangat populer juga sebenarnya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Nah, ini menarik ya. Jadi kita katanya harus memikul salib, harus menyangkal diri. Orang Kristen harus sengsara, berbahagialah kalau ada yang menganiaya kita, gitu katanya. Tapi di sisi yang lain, di sini dibilang kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Sekilas ada kontradiksi. Jadi kita jadi orang Kristen itu sebenarnya bebannya ringan atau berat memikul salib. Nah, inilah yang saya ingin bahas di sini. Inilah apa perbedaannya, dan maksudnya bagaimana kita istilahnya mereconcile dua perikop ini ya. Memikul salib lalu dibilang itu ringan. Jawabannya itu kuncinya ada pada salib Yesus. Dan untuk menjelaskan tentang salib Yesus, makanya tadi saya ambil cerita tentang orang lumpuh di Kapernaum yang disembuhkan Yesus. Udah kita baca ya. Perhatikan ya. Perhatikan pertama memang saya udah bilang, perhatikan mengenai bahwa dia sebenarnya orang lumpuhnya nggak minta apa-apa. Tapi tiba-tiba Yesus langsung bilang ampuni dosa. Jadi yang paling penting sebenarnya tentang adalah pengampunan dosa. Itu yang paling penting. Tapi sekarang kita lagi membahas keduanya kan. Setelah diampuni dosanya, apa sih bentuk kebahagiaannya sebagai orang Kristen yang dosanya diampuni? Nah, ini kan adalah lumpuhnya itu disembuhkan. Nah, kita balik lagi ke Markus 2. Sekarang saya fokus di satu ayat tertentu yang coba saudara renungkan bersama saya. Akan kita bahas apa maknanya dan bagaimana perasaan si orang lumpuh itu. Jadi tadi udah kita baca di Markus 2, tapi kita langsung ke Markus 2 ayatnya yang ke-11. Ini kata-kata Yesus untuk penyembuhan si orang lumpuh itu ya. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Sekarang saudara bayangkan bersama saya bila saudara adalah orang lumpuh tersebut. Saudara lumpuh. Ya, saya bayangkan saya si orang lumpuh itu, saya lumpuh. Saya tidak bisa berjalan, saya tidak bisa berdiri. Tiba-tiba Tuhan bilang begitu. Nah, kira-kira si orang lumpuh itu
ketika dia berdiri dan mengangkat tilamnya dan pergi pulang, apakah orang lumpuh itu berkeluh kesah? Aduh, kenapa saya harus mengangkat tilam saya ini? Mengapa saya harus mengangkat tempat tidur saya yang berat ini? Tempat tidur itu mungkin agak berat juga ya. Ya, apakah dia akan berkeluh kesah? Oh Yesus, kenapa engkau suruh saya angkat tempat tidur ini? Atau orang lumpuh itu mengangkat tempat tidurnya dengan sukacita, dengan keluh kesah atau dengan sukacita? Kalau saya bayangkan, saya sebagai orang lumpuh itu, saya sudah lumpuh bertahun-tahun. Tiba-tiba Tuhan yang bilang, berdiri, angkat tilammu, pulang. Saya akan mengangkatnya dengan sukacita. Saya percaya orang lumpuh itu ketika dia mengangkat tilam atau tempat tidurnya itu dan dia berjalan pulang, dia mengangkatnya dengan sukacita, bukan dengan keluh kesah. Tuhan mengatakan, dia tidak akan mengatakan, aduh bebanku berat. Tidak, saudara. Sesungguhnya ini, kalau baca kata-kata tadi ya, ayat 11, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Sebenarnya ini mirip, sebenarnya kalau mau saudara bayangkan ketika Yesus bilang, pikulah salibmu. Saudara mesti mengerti bahwa upah dosa itu maut. Saudara mesti mengerti bahwa seharusnya yang mati di kayu salib itu saudara dan saya sebagai orang berdosa. Kita yang harusnya di kayu salib itu. Kalau ingat ceritanya itu Yesus disalib, ada 2 orang pencuri di sebelahnya. Nah itu, kita tuh pencuri itu. Harusnya kita, orang berdosa yang disalib. Tapi bayangkan sekarang, saudara itu adalah orang berdosa itu. Saudara ada di salib. Bayangkan tiba-tiba Yesus datang kepada saudara yang ada di salib itu. Saudara yang harusnya disalib karena dosa. Tiba-tiba Yesus bilang, turun dari salib itu. Pikul salibmu. Pulang ke rumah Bapakku. Sekarang saudara bayangkan seperti itu. Kira-kira apakah ketika memikul salib itu terasa berat atau terasa ringan? Kalau saudara mengerti bahwa saudara adalah seharusnya yang ada di salib itu karena dosa saudara, saudara sesungguhnya akan bersuka cita seperti saya dan seperti orang lumpuh itu juga. Salib itu akan terasa ringan. Puji Tuhan, saya tuh diminta turun dari salib itu. Meskipun sebagai gantinya Yesuslah yang akan naik dan disalib demi kita. Ini luar biasa. Apakah akan terasa ringan atau terasa berat? Ringan, saudara. Ya kita coba balik lagi ke cerita orang lumpuh tadi deh. Apakah tilamnya ringan atau berat rasanya? Tadi kan saya bilang ringan di mata orang itu. Mungkin kesannya saya bikin-bikin gitu ya. Tapi coba ada cerita sejenis. Itu ada di Yohanes pasal 5. Intinya ada juga cerita orang lumpuh yang disembuhkan Yesus. Itu ada di tepi kolam Bethesda. Itu ada di Yohanes 5. Mungkin saya nggak bacakan lagi, tapi kalau mau nanti setelah ini dibaca, bisa baca kisah lengkapnya Yohanes 5 ayat 1 sampai selesai. Tapi saya bacakan lagi satu ayat di sini ya, karena kalau saya baca semua mungkin nanti waktunya terlalu panjang. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa di sini Yesus mengatakan yang sama ya kepada orang lumpuh di tepi kolam Bethesda. Kita bisa lihat pasal 5 ayat 8, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Sama ya, kurang lebih. Nah, buktinya bahwa dia merasa ini ringan apa? Kalau nanti saudara baca di Yohanes 5, itu hari Sabat. Dan ketika dia pulang angkat tilamnya, diberhentikan dia sama ahli Taurat orang Farisi. Kenapa kamu angkat beban berat pada hari Sabat? Jadi zaman itu tuh orang Farisi bikin aturan tambahan banyak, nggak boleh angkat berat pada hari Sabat. Tapi dia angkat pada hari Sabat. Apa dia nggak tahu ada aturan itu? Mungkin dia tahu, tapi dia lupa. Karena 2 hal. Pertama, dia baru saja disembuhkan ya, suatu yang mujizat. Tapi yang kedua, mungkin ketika diangkat tilamnya, dia merasa ini ringan, nggak berat. Jadi lupa itu kan, ada larangan nggak boleh angkat beban berat pada hari Sabat. Tapi karena dia pas angkat itu dia berasa ringan, jadi dia nggak ngerasa saya lagi ngangkat beban berat. Karena berasa ringan, itu berasa ringan. Jadi sekali lagi, saya tanya kepada saudara, ketika Yesus bilang, "Pikulah salibmu," kira-kira itu berat atau ringan? Kalau saudara masih merasa bahwa salib yang saudara pikul itu berat, saya cuma pengen tanya, sesungguhnya saudara itu
Jangan-jangan masih disalib, belum turun. Kalau saudara masa hidup saudara sebagai orang Kristen itu berat, mungkin saudara masih belum mau turun dari salib itu. Padahal Yesus sudah bilang turun, pikul salibmu. Jadi pertanyaannya adalah, apa lebih enak mana? Memikul salib atau dipikul salib? Dipikul salib maksudnya disalib ya. Jawabannya sangat mudah saudara, lebih enak memikul salib daripada dipikul salib. Dipikul salib itu deritanya luar biasa, dan itulah yang Yesus lakukan demi saudara dan saya. Itulah kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita tidak merasa berat lagi. Jadi sesungguhnya kalau saudara percaya bahwa Yesus sudah mati kayu salib buat dosa kita sehingga kita turun dari salib, salib itu tidak berat. Karena andaikan itu sebenarnya berat pun, itu sesungguhnya terasa ringan, karena Tuhanlah yang memberi kekuatan kepada kita. Daud berkata dalam Mazmur, ada banyak ya ayat-ayatnya, jadi saya nggak sebutin. Tapi Daud berkata beberapa kali, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Paulus juga mengatakan hal yang sama ya. Kalau Paulus kayaknya cuma ngomong sekali, nah, mungkin lebih, tapi yang saya ingat kalau nggak salah di Filipi. Kita sama-sama buka Filipi pasal sebentar ya, kalau nggak salah Filipi 4. Saya ambil cek ya. Tapi saudara sambil buka Filipi 4, betul. Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Di sini dikatakan apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya untuk memikul salib itu. Dan itu adalah suatu sukacita. Mungkin masih banyak dari saudara yang masih belum percaya sama saya. Nggak apa-apa, tapi percayalah pada Yesus. Dan nanti di sisi yang berikutnya, sesi yang ketiga, saya akan buktikan kepada saudara bahwa mengikuti Yesus, salib Yesus itu tidak berat. Hukum-hukum yang mungkin perlu kita ikuti, khususnya misalnya orang Advent bisa, yang kita masih menguduskan hari Sabat, mungkin ada yang bilang, aduh, kenapa saya harus masuk Advent, jadi harus menguduskan hari Sabat, nggak bisa kerja, cari duit, kesannya berat gitu kan. Tapi saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa hukum-hukum Tuhan itu memerdekakan kita, dan itu adalah berkat bagi kita. Tapi untuk sesi yang kedua ini saya tutup dengan pertanyaan yang tadi ya, apakah saudara masih dipikul salib atau memikul salib? Kalau memikul salib, apakah itu berat atau itu ringan? Coba direnungkan kembali. Kalau masih belum dapat direnungkan, paling tidak renungkan cerita orang lumpuh tadi yang dikatakan bangun, angkat tilam, ringan atau berat, dan pulang ke rumah. Pulang ke rumah Bapamu di surga. Saya tutup. Mari kita tutup dengan doa juga ya. Nanti habis itu lanjutkan dengan perenungan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan nanti masukin di kolom komentar di YouTube. Kita doa dulu, doa tutup. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengingatkan kepada kami bahwa kuk yang Engkau pasang kepada kami itu enak dan ringan ya Bapa. Kami akan datang kepadamu, akan datang kepada anakmu Yesus, sehingga kami bisa mendapatkan kelegaan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di sesi yang berikutnya. Tuhan berkati.